Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel Dunia Pangan ID. Di video kali ini saya akan membahas mengenai struktur lipida. Ya, ini merupakan bahasan saya yang kedua mengenai struktur lipida karena di video sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai lipida ya, terutama bagaimana strukturnya, bagaimana struktur trigliserida, kemudian bagaimana struktur atau membedakan antara lemak omega dan lemak non-omega. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara lemak dan minyak, kemudian beberapa lipida fungsional ya. Lipida fungsional ini maksudnya adalah lipida yang ada di dalam bahan pangan pada saat dikonsumsi akan memberikan efek-efek tertentu ya, atau digunakan untuk biosintesis senyawa fungsional, tidak hanya digunakan sebagai bahan baku atau sumber energi, atau digunakan sebagai cadangan energi pada saat kita kelebihan energi yang disimpan dalam lapisan adiposa. Ya, jadi lipida ini merupakan salah satu komponen penting di dalam bahan pangan, tetapi juga ternyata lipida-lipida tertentu juga memberikan efek penting bagi kesehatan, ya, terutama bagi kita. Terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Nah, jadi kita awali bahasan kita mengenai beda antara lemak dan minyak. Jadi kalau kita ditanya apa sih sebenarnya lemak, apa sih minyak, ya, sebenarnya ini merupakan dua-duanya adalah lipida ya. Tetapi yang paling mudah kita membedakan ya, yang dimaksud dengan minyak ya, kita langsung bisa mengatakan kalau yang dimaksud minyak itu cair pada suhu ruang ya. Sementara lemak dia padat pada suhu ruang. Sekarang bahasannya adalah kenapa dia bisa padat, kenapa dia bisa cair ya. Nah, kita bahas dulu mengenai minyak. Kenapa dia cair? Bahwa minyak ini merupakan ya turunan atau kita ekstrak dari berbagai tanaman ya. Dan ini merupakan lemak nabati. Nah, lemak nabati ini didominasi oleh senyawa lipida yang memiliki ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini dari struktur ya, dia akan memiliki struktur bengkok. Ya, struktur bengkok ini semakin banyak ikatan rangkapnya, maka akan semakin banyak bengkokan-bengkokan. Ya, nah, bengkokan yang banyak ini akan memberikan perbedaan ya kelarutan ya, terutama ikatan antara interaksi hidrofobik antara minyak akan menjadi renggang ya. Karena dia renggang maka dia akan berbentuk cair pada suhu ruang. Sementara pada lemak ini didominasi paling banyak berasal dari produk hewani ya, dan merupakan lemak yang memiliki struktur ikatan tunggal ya. Ikatan tunggal ini ya, ikatan tunggal akan memberikan struktur rigid ya. Struktur 3 dimensi dari ikatan tunggal ini bentuknya lurus. Akibat dari struktur yang lurus ini, lemak akan tersusun secara lebih padat ya, karena ikatan antara hidrofobik ya, antara molekul lemak dengan molekul lemak yang lain, dia akan lebih dekat dan lebih padat ya, sehingga bentuknya padat pada suhu ruang ya. Jadi paling mudah membedakannya adalah bagaimana lemak dan minyak ini pada bentuknya saja ya. Kalau dari sumbernya jelas bahwa minyak ini diekstrak dari tanaman, sementara pada lemak ini banyak dari produk hewani. Nah, ada produk antara yang banyak ditemukan di Indonesia yaitu margarin ya. Margarin ini sebenarnya produknya ini merupakan produk nabati yang awalnya adalah minyak ya, bentuk awalnya adalah cair, tetapi kemudian dengan teknologi pangan ya, melalui proses rekayasa yaitu reaksi hidrogenasi atau penambahan hidrogen yang awalnya ikatannya adalah ikatan ganda, kemudian akan berubah menjadi ikatan tunggal ya. Ikatan tunggal ini dengan memaksa memberikan hidrogen. Sehingga bentuknya yang awalnya cair akan berubah menjadi padat.
Nah, produk margarin ini sebenarnya ini merupakan produk tiruan ya, tiruan dari mentega ya, karena mentega ini harganya relatif mahal, kemudian dibuat produk margarin dan ini bisa digunakan untuk menggantikan pada berbagai pengolahan pangan, salah satunya digunakan untuk teknologi bakery ya, karena ya, tetapi walaupun hasilnya tidak sama persis ketika kita tambahkan mentega dengan ditambahkan margarin. Nah, fungsi utamanya banyak digunakan sebagai emulsifier. Nah, untuk mentega sebenarnya berasal dari lemak hewani ya, karena diproduksi dari lemak susu. Nah, itulah perbedaan ya antara lemak dan minyak yang paling banyak kita temukan di masyarakat ya. Sekali lagi yang paling mudah digunakan adalah bentuknya ya. Kalau minyak tentu akan berbentuk cair pada suhu ruang, sementara lemak berbentuk padat pada suhu ruang ya. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai perbedaan antara lemak dan minyak ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.